Selamat pagi anak-anak, salam sehat dari Bapak. Saya rasa semua sehat ya. Nah, kita akan mempelajari materi kita IPA, yaitu tentang gerak. Tentang gerak. Nah, di sini gerak pengertiannya adalah perubahan posisi terhadap titik acuan. Maksudnya apa? Misalkan seperti ini. Ada seseorang berada di titik A, berpindah ke titik B, maka disebut dia perubahan posisi. Awalnya dia berada di A dan akhirnya dia berada di B. Acuannya yang mana adalah titik A. Dia bergerak menjauhi A dan mendekati B. Nah, itu maksudnya. Jadi titik acuan itu. Contoh yang lain. Seperti ini. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Nah, kalau kita perhatikan dalam keseharian, matahari seolah-olah bergerak dari timur dan tenggelam di barat. Yang sebenarnya adalah bumi yang berotasi. Tapi gerak matahari tersebut yang terbit dari timur, tenggelam di barat disebut juga gerak, tapi gerak semu. Nah, acuan yang mana? Kita yang sebagai acuan melihat matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, lanjut. Kita akan mempelajari yaitu gerak lurus beraturan. Biasanya disingkat dengan GLB. Nah, gerak suatu benda di mana jarak yang ditempuh dalam setiap 1 detik sama atau disebut kecepatan tetap. Maksudnya apa? Kalau kita simak dari kalimat daripada pengertiannya. Misal, ada seseorang berlari melintasi titik A, B, C, D, E. Nah, dari A ke B memiliki jarak 2 meter. B ke C sama 2 meter. Dari C ke D juga 2 meter. Dari D ke E 2 meter. Seseorang itu berlari setiap dari A ke B 1 sekon. B ke C 1 sekon. C ke D 1 sekon. Lanjut lagi dari D ke E 1 sekon. Dalam artian setiap 2 meter dia menempuh 1 sekon. Nah, contoh gini. Kalau tadi kan Bapak sebutkan di sini ada kecepatan tetap. Apa maksudnya kecepatan tetap? Berapakah kecepatan si anak yang berlari dari A ke B tersebut? PAB sama dengan 2 meter dibagi dengan 1 sekon. 2 meter dibagi dengan 1 sekon. 2 meter per sekon. Jadi kecepatannya nilainya 2 meter per sekon. Coba kita cek lagi. Dari B ke C. Berapakah jarak dari B ke C? 2 meter. Waktunya 1 sekon. Maka BC kecepatan dari B ke C sama dengan 2 meter per sekon. 2 meter dibagi 1 sekon, maka hasilnya 2 meter per sekon. Tadi kan dari A ke B 2 meter per sekon. Kecepatan dari B ke C juga 2 meter per sekon. Nah, lanjut. Karena semuanya 2 meter per sekon, kalimat tadi kecepatan tetap itulah yang menjadi ciri yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Teratur 2 meter 2 meter tapi tiap 1 detik. Nah, lanjutan berikutnya yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau biasa disebut GLBB. Nah, gerak lurus berubah beraturan ini disebut dengan gerak suatu benda di mana jarak yang ditempuh dalam setiap 1 detik tidak sama tetapi teratur. Maksudnya apa? Kita simak. Saya buat contoh. Nih, seseorang berlari melalui lintasan A, B, C, D, E. A ke B jaraknya 1 meter. B ke C jaraknya 2 meter. C ke D jaraknya 3 meter. D ke E jaraknya 4 meter. Si anak berlari dari A ke B dengan waktu 1 sekon. Dari B ke C tadi jaraknya 2 meter, tapi 1 sekon juga. Dari C ke D jaraknya 3 meter, tapi dia berlari dengan 1 sekon.
Lanjut dari D ke E yang jaraknya 4 meter, dia berlari dengan waktu 1 sekon. Nah, dari sini bisa kita cek berapa kecepatannya dari tiap lintasan tersebut. Dari A ke B, kecepatan dari A ke B berarti sama dengan 1 meter dibagi dengan 1 sekon. Hasilnya 1 meter dibagi dengan 1 sekon, 1 meter per sekon. Kita cek lagi dari B ke C. B ke C. Dari B ke C jaraknya 2 meter. Waktunya tadi 1 sekon. Maka hasilnya 2 meter per sekon dibagi dengan 1 sekon. Ternyata hasilnya 2 meter per sekon. Nah, di sini 1 meter per sekon tadi terjadi perubahan menjadi 2 meter per sekon. Nah, coba kita cek yang ketiga. Dari C ke D. Dari C ke D berarti kecepatannya. Jaraknya tadi dari C ke D itu 3 meter. Waktunya 1 sekon. 3 meter per 1 sekon. Maka hasilnya 3 meter per sekon. Nah, kita cek yang berikutnya. Dari D ke E. Dari D ke E jaraknya itu 4 meter. Waktunya 1 sekon. Nah, berarti kecepatan dari D ke E sama dengan 4 meter dibagi dengan 1 sekon. Maka hasilnya 4 meter per sekon. Nah, kalau kita cek tadi kecepatan dari A ke B 1 meter per sekon. Kecepatan dari B ke C 2 meter per sekon. Kecepatan dari C ke D 3 meter per sekon. Kecepatan dari D ke E 4 meter per sekon. Ada perubahan. Perubahannya 1 meter per sekon menjadi 2 meter per sekon, menjadi 3 meter per sekon, menjadi 4 meter per sekon. Berubah. Itulah yang tadi disebut di sini. Gerak lurus berubah. Yang berubah itu adalah kecepatan, tetapi dia teratur. Teraturnya gimana? 1 menjadi 2 menjadi 3 menjadi 4. Itulah yang disebut dengan kata teratur itu. Makanya kalimatnya tadi ditempuh dalam setiap 1 detik tidak sama jarak yang tidak sama, tetapi ada yang teratur. Apa yang teratur tadi? Yaitu kecepatan. Maka gerak lurus berubah beraturan ini memiliki ciri yaitu gerak di mana kecepatan berubah tiap detik. Nah, itulah dulu yang bisa Bapak jelaskan. Oh, ada lagi sedikit ya rupanya tadi. Nih, dari penjelasan gambar ini. Nih, belum saya jelaskan tadi. Misal ada posisi A, posisi B, posisi C. Seseorang bergerak dari posisi A menuju posisi B, dari posisi B menuju ke posisi si C. Nah, yang Bapak mau jelaskan di sini antara panjang lintasan atau jarak perbedaannya dengan yang disebut dengan perpindahan. Nah, itu. Kalau disebut panjang lintasan berarti panjang jalan yang dijalani. Kalau tadi si Bapak bilang dari posisi A dia bergerak ke posisi si B, lanjut lagi dari posisi B bergerak dia ke posisi C. Nah, panjang lintasannya berarti dari AB ditambah BC maka didapat 7 meter. Karena apa tadi? Dari A ke B 4 meter Bapak buat di sini. Dari B ke C 3 meter. Jadi panjang lintasan yang ditempuh adalah 7 meter. Nah, sekarang ini kalau dari A ke C, apa itu dari A ke C? Yang Bapak buat ini garis putus-putus warna merah. Itu maksudnya yaitu sebenarnya ibaratnya kalau disebut posisi 2 tempat tapi yang ditarik lurus. Nah, ini yang disebut ini yang garis lurus dia. Dari A ke C kalau kita simak dari kalimat tadi bisa kita cari menggunakan dalil Pitagoras. Kalau kita cari menggunakan dalil Pitagoras hasilnya 5 meter. Nah, tadi kan Bapak bilang perbedaan antara panjang lintasan atau jarak dengan perpindahan. Kalau bentuknya seperti ini, tadi lintasannya dari A ke B ke C, hasilnya 7 meter. Baru perpindahan itu disebut garis lurus yang ditarik dari A ke C, yang nilainya 5 meter. Jadi tidak selamanya perpindahan itu sama dengan jarak. Tapi ada saatnya loh yang sama. Pada saat kapan? Oh, kalau lintasannya lurus. Saya contohkan. Dari A ke B. Kalau dari A ke B, misal ada seseorang bergerak dari A ke B, tapi lintasannya lurus. Kalau lintasannya lurus seperti ini,
berarti 4 meter itu yang menjadi panjang lintasan, dan itu juga yang disebut dengan perpindahan. Nah, saya rasa itu yang bisa Bapak jelaskan, yaitu tentang gerak yang kita pelajari di kelas 8 ini. Nah, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Salam sehat bagi kita semua.